Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pejuang ASN. Pada video kali ini aku mau ngebagiin ke teman-teman tentang biaya latsar dan juga perlengkapan dan peralatan latsar. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah like dan subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi-informasi bermanfaat seputar pembelajaran ekonomi dan juga tentang CPNS. Oke teman-teman, nggak perlu lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Studying the truth. Jadi ini adalah buku aku yang aku pakai ketika latsar kemarin. Di sini aku masih nyimpen tentang barang-barang yang aku siapin untuk latsar. Makanya di sini aku mau bagiin ke teman-teman sebelum bukunya ini mungkin kebuang atau hilang. Jadi bisa kita simpan di channel YouTube ini. Teman-teman, yang mau kita bahas pertama adalah terkait perlengkapan dan peralatan ya, baru bahas tentang biaya. Nah, untuk perlengkapan dan peralatan latsar yang pertama harus teman-teman siapkan itu adalah baju putih, rok atau celana hitam. Jadi rok untuk cewek dan celana untuk cowok. Ada nggak yang cewek pakai celana? Setahu aku ya, waktu latsar kemarin nggak ada yang pakai celana. Mungkin latsar-latsar yang lain ada, tetapi saat kami latsar kemarin nggak ada sih yang pakai celana. Untuk baju putih ini atributnya harus lengkap, mulai dari dasi, name tag, kemudian pin korpri dan juga ikat pinggang, serta kaos kaki hitam dan jilbabnya juga hitam teman-teman. Jadi nggak bisa jilbabnya mau pakai warna kuning, biru, hijau, nggak bisa. Jadi jilbabnya itu style hitam. Nah, untuk baju putih sendiri kemarin itu aku nyiapinnya 3 helai. Teman-teman bisa nyiapinnya cuma 2 helai. Satunya untuk dipakai, kemudian besoknya dicuci pakai yang satunya, atau bisa juga 3 helai. Karena kalau 3 helai kan jarak cuciannya itu bisa 2 hari gitu teman-teman. Dan selanjutnya adalah yang kedua itu baju tidur. Nah, bagi teman-teman yang nggak suka pakai baju tidur, teman-teman bisa bawa baju santai yang bisa dipakai untuk tidur. Biasanya baju ini juga kita pakai untuk makan. Nah, maksudnya di sini adalah makan malam ya teman-teman. Jadi makan malamnya itu kita pakai baju santai saja, baju untuk tidur bisa. Asal jangan baju-baju yang menampakkan lekuk aurat dan sebagainya, itu nggak boleh. Yang penting sopan. Dan untuk baju tidur sendiri aku nyiapinnya juga 3. Jadi masing-masing itu 3 baju, 3 celana. Kemudian selanjutnya adalah baju olahraga. Misalnya ini kita dikasih baju olahraganya itu 2, satunya lengan panjang, satunya lengan pendek. Teman-teman juga bisa bawa dari rumah 1 baju olahraga untuk mengantisipasi ketika misalnya bajunya itu telat datang. Ketika hari ini misalnya teman-teman sudah mulai latsar tapi bajunya nggak ada baju olahraganya, jadi teman-teman bisa pakai baju olahraga yang teman-teman bawa. Kemudian selanjutnya adalah baju main. Nah, latsar itu kita lakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi Sabtu, Minggu itu kosong. Kita bisa jalan-jalan, bisa nginep rumah teman juga bisa. Tapi nggak tahu ya latsar tahun ini gimana. Yang jelas latsar tahun kemarin itu seperti itu. Kemudian selanjutnya yang harus teman-teman bawa adalah handuk. Jangan sampai handuknya minjem punya teman. Kemudian juga ember. Ember biasanya disediain bekas dari yang latsar tahun-tahun dulu, yang embernya nggak dibawa. Aku aja ninggalin ember di sana, nggak aku bawa pulang. Nah itu, tapi kadang kita rebutan sama temen yang lain kalau embernya dari sana. Jadi ada baiknya kita bawa ember dari rumah. Gosokan juga harus dibawa. Bisa nggak dibawa kalau teman-teman mau minjem sama temen yang lain. Dan itu pun kalau mereka bawa. Selanjutnya adalah peralatan mandi ya teman-teman. Peralatan mandi dan peralatan bedak atau make up bagi yang cewek. Ini nggak disediain di BPSDM ya, jadi kita bawa sendiri. Kemudian selanjutnya adalah peralatan nyuci dan peralatan sholat. Nah, untuk peralatan sholat ini itu juga nggak disediakan di BPSDM. Teman-teman bawa sendiri dari rumah. Mau minjem sajadah teman mungkin juga bisa, tapi takutnya nanti teman-teman ketinggalan ketika orang sudah selesai semua, teman-teman masih menunggu-nunggu teman yang lain sedang sholat gitu. Jadi harus dibawa. Selanjutnya adalah tas gaya bagi teman-teman yang
berniat hari Sabtu Minggunya itu jalan-jalan. Nah, bagi teman-teman yang enggak ya nggak usah. Kalau untuk tas ransel, untuk tas kita ke tempat belajar itu biasanya disediakan oleh BPSDM. Nah, itu tadi teman-teman perlengkapan dan peralatan yang aku ingat yang harus teman-teman siapkan ketika latsar. Dan untuk biayanya sendiri adalah yang pertama itu biaya transportasi. Jadi kita pergi ke tempat latsar itu nggak dibiayai, kita biaya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kan kita latsar itu 18 hari tuh. Hari terakhir itu kita membuat suatu proposal atau rancangan aktualisasi yang mau kita terapin di sekolah. Nah, untuk mempresentasikan itu kita harus mendatangkan mentor dari sekolah, dan biaya mentor tersebut datang dari sekolah ke Jambi, uang makannya, penginapannya itu kita yang tanggung. Nah, mentor ini ke tempat BPSDM tempat kita latsar ini enggak sekali teman-teman, itu 2 kali. Yang pertama ketika kita menyampaikan rancangan aktualisasi, kemudian yang kedua adalah ketika kita kembali lagi ke tempat diklat kita untuk menyampaikan hasil dari aktualisasi kita. Jadi setelah kita membuat rancangan aktualisasi, nanti ada masa habituasi atau penerapannya di sekolah. Nah, kemudian setelah itu kita bakalan membuat laporan aktualisasi. Nanti laporan aktualisasinya kita sampaikan. Kita kembali lagi ke tempat kita diklat atau latsar, disampaikan di sana dan juga mengundang mentor. Nah, untuk biaya itu semua itu kita yang tanggung. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang latsar itu, kemarin sudah aku jelaskan secara sedikit sekali di video sebelumnya. Latsar itu adalah latihan dasar. Nah, latihan dasar ini sama dengan prajabatan. Kita akan dilatih bagaimana caranya menerapkan nilai-nilai aneka. Aneka ini adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, yang ketiga etika profesi, komitmen mutu, sama anti korupsi. Nah, kelima ini yang akan kita pelajari selama kurang lebih 18 hari. Kemudian kita buat rancangan aktualisasi yang akan kita terapkan di sekolah. Selanjutnya kita terapkan di sekolah atau yang dikenal dengan istilah habituasi, dan kemudian kita kembali lagi ke tempat diklat untuk mempresentasikan laporan aktualisasi kita. Oh iya, bagi teman-teman yang mau contoh laporan aktualisasi, teman-teman bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Jadi nanti kalau ada yang mau, aku akan masukkan ke deskripsi video linknya sehingga bisa teman-teman download. Nah, jadi itu ya teman-teman, alat-alat, kemudian biaya latsar yang perlu teman-teman ketahui. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.